Pertama, kita perlu banyak bersyukur, walaupun dalam suasana yang penuh tantangan di tahun ini, karena di tahun ini ada kebijakan efisiensi yang dilakukan. Walaupun banyak sekali juga efisiensi ini diterjemahkan masing-masing orang sesuai dengan subjektivitasnya. Padahal sebenarnya efisiensi ini adalah satu program yang sangat baik, karena tujuannya adalah menghilangkan atau memangkas lemak-lemak birokrasi. Anggaran-anggaran yang dianggarkan tapi kemudian jauh sekali daripada keinginan rakyat. Bahkan tidak sedikit kemudian pembangunan yang sudah dikeluarkan anggarannya besar, tapi pembangunannya nggak bermanfaat, nggak bisa digunakan, bahkan kemudian sampai rusak, tidak bisa digunakan. Dan itu bukan hanya di Bengkulu, tapi hampir di seluruh Indonesia. Karena inilah maka kemudian pemerintah pusat membuat kebijakan penting untuk kemudian lebih cermat terhadap APBD provinsi maupun kabupaten kota. Dan kita juga paham bahwasanya pemerintah pusat punya program-program unggulan prioritas, yang itu semua programnya juga nanti adanya di daerah-daerah. Sebut saja misalnya program makan bergizi gratis MBG. MBG ini adalah program yang baru di Indonesia. Sebelumnya tidak pernah ada program MBG. Kalau ada makanan bergizi gratis, itu sifatnya tidak secara seluruh Indonesia yang dijangkau. Tapi Presiden kita di periode ini menginginkan agar seluruh Indonesia, anak-anak Indonesia juga bisa mendapatkan makanan bergizi secara gratis. Program ini adalah program yang sangat luar biasa dan bahkan sudah mendapatkan apresiasi banyak negara, karena yang dilayani bukan 100.000, bukan 200.000, tapi ratusan juta masyarakat kita. Maka programnya tentu karena ini baru, ada kekurangan di sana sini, itu hal yang lumrah. Dan kita bersyukur efisiensi yang dilakukan terhadap APBD Provinsi Bengkulu yang hanya kurang lebih sekitar 200-an miliar begitu, tetapi kita dari MBG dapat kurang lebih 1 triliun. Per bulannya 82 miliar ya, per bulan. Jadi dana masuk dari APBN kita, dari efisiensi tadi, dikembalikan itu yang tadinya kita di efisiensi 200 miliar, dari MBG saja sudah 1 triliun lebih. Ya, kita catatan saya di sini ada 82 miliar per bulan dikali 12 bulan, kurang lebih 1 triliun. Itu saja kita sudah surplus kurang lebih sekitar 800 miliar. Kalau bicara tentang hitung-hitungan, karena banyak orang mengatakan bahwa efisiensi ini membuat pemerintah daerah jadi susah, ekonomi jadi melambat, uang tidak pegang. Enggak benar. Tapi datanya adalah dari MBG saja kita setiap bulannya 82 miliar uang yang berputar di MBG, artinya di Provinsi Bengkulu termasuk kabupaten kota. Yang kedua, kita juga mendapatkan program yang namanya pembangunan SMA unggul Garuda di Kabupaten Rejang Lebong. Totalnya kurang lebih sekitar 200 miliar. Dan kita juga mendapatkan program dari Bapak Presiden kita melalui Kementerian Pertanian, itu cetak sawah baru kurang lebih sekitar 2.200 hektar, dan juga ada alat-alat pertanian juga kita dapat. Totalnya kurang lebih sekitar 156 miliar rupiah. Nah, kemarin saya komunikasi lagi dengan Pak Menteri. Saya bilang, Pak Menteri, 2.200 hektar itu alhamdulillah berjalan dengan baik, masyarakat sangat senang. Memang ada beberapa hal yang memang harus diintervensi oleh APBD, misalnya di Rejang Lebong, ya kita perlu ada pipa tambahan untuk mengalirkan air. Begitupun di Enggano, kurang lebih sekitar 5 miliar, 2, sekian di Rejang Lebong, 2, sekian sampai 3 di Enggano. Pak Menteri sangat senang. Disinilah letak kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Artinya program pemerintah pusat bagus, tapi pasti ada celah,
ada celah kekurangan. Nah, kekurangan itulah bagian daripada pemerintah provinsi untuk kemudian menambahkannya. Nggak banyak. Presiden kita melalui Kementerian Pertanian menggelontorkan kurang lebih sekitar 156 miliar, kita cuma sampai kurang lebih 5 miliar saja. Bapak Ibu sekalian, begitupun untuk perbaikan jalan ada Pasar Ngalam, Pasar Seluma, Talo sebesar 34 miliar. Jalan Air Muring SP3 16,7 miliar. Pembangunan kawasan transmigrasi ini Wakil Menteri Transmigrasi ya Pak Wagub ya, datang, saya sama Pak Wagub menemani kemarin, diberikan bantuan dari Kementerian Transmigrasi kurang lebih 5,7 miliar. Program sekolah rakyat ya, program sekolah rakyat itu kita dapat kurang lebih sekitar 504 miliar untuk 2 sekolah rakyat, yang pertama di Kota Bengkulu dan yang kedua di Kabupaten Kaur. Alhamdulillah dapat 2. Bapak Ibu sekalian, kita di efisiensi cuma 200 miliar, tapi kita sudah mendapatkan lebih dari kurang lebih sekitar 2 triliun, termasuk dari program sekolah rakyat sebesar 504 miliar. Dari Kementerian KKP, saya berjumpa langsung juga dengan Menteri KKP. Alhamdulillah kita kampung nelayan ini tadinya cuma 1, dan kemudian kita minta lagi perhatiannya lebih karena memang Bengkulu APBD-nya tidak besar seperti daerah lain dan kita memang dikelilingi laut. Saya presentasikan, akhirnya kita dapat Kabupaten Kaur sebesar 20,5 miliar, Kabupaten Seluma sebesar 22,1 miliar. Dan juga nanti di Enggano, kita juga minta ada di Enggano, sudah disetujui oleh Pak Menteri KKP. Dan alhamdulillah kunjungan Pemprov juga, silaturahim Pemprov. Jadi memang ketika pertama dilantik, saya sama Pak Wagub bersepakat untuk keliling dari semua kementerian lembaga. Hampir seluruh kementerian lembaga sudah kita kunjungi. Saya berkunjung juga dengan Pak Kapolri, diterima beliau di kediamannya. Alhamdulillah beliau sangat baik dan beliau juga memberikan perhatian serius ketika gempa melanda kita ketika itu. Tapi beliau memang luar biasa ya, sehingga bangunan kita itu di gempa ketika itu bisa selesai cepat. Dan saya bilang Pak Kapolda, saya kembali bicara Pak Kapolda, ini bantuan Pak Kapolri masih sisa banyak, itu ada veteran-veteran rumah-rumahnya paling enggak apa-apa Pak. Dan juga kita juga bedah-bedah rumah di tempat yang lainnya. Dan juga paket sembako juga diberikan banyak sekali, ribuan waktu itu. Langsung kita hantarkan juga dan kita kirim juga videonya, kita kirim juga foto-fotonya. Alhamdulillah. Kemudian kami juga berkunjungan selain kementerian kelembagaan, kita juga berkunjung ke Direktur Angkasa Pura. Karena bandara kita, bandara provinsi itu kalah jauh dengan Linggau. Linggau itu tingkat 2 yang dulu numpang bandaranya dengan Fatmawati, tapi sekarang mereka buat bandara sendiri lebih bagus dari bandara kita. Sudah ada garbaratannya. Dan saya pun bertemu dengan Direktur Angkasa Pura, saya jelaskan. Alhamdulillah beliau atensi. Langsung di tahun ini pun dibangun tahap pertama ya untuk revitalisasi bandara kita, dan juga beliau berjanji di tahap pertama ini akan dibangunkan garbarata. Kami juga berkunjung ke Pak JA Jaksa Agung. Alhamdulillah berjumpa langsung dengan beliau di ruang kerjanya, disambut dengan sangat baik. Alhamdulillah ketika itu kita memberikan apresiasi atas kerja Kejaksaan Agung dan jajarannya yang luar biasa. Belum pernah sejarah di Indonesia ada uang yang begitu banyak yang kemudian diperlihatkan, sehingga kita memberikan apresiasi. Dan ketika itu memang saya terbiasa ketika berjumpa selalu kita memberikan hadiah kenang-kenangan tongkat dengan Angkasa Pura pun seperti itu, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja. Pak Jaksa Agung ketika itu tanya, dibilang, Pak Gub, Bengkulu apa yang kira-kira diperlukan? Saya bilang, Pak JA banyak sekali Bengkulu ini. Tapi yang paling penting Pak JA, kami butuh rumah sakit.
Karena Bengkulu ini rumah sakit rujukannya cuma satu. Kita kasih orang-orang tua kadang-kadang harus dirujuk ke Palembang, dirujuk ke Jakarta. Ke Palembang tuh jalan darat, kalau orang sudah tua sakit, waduh, nggak tega. Beliau langsung secara spontaneous katakan, ya sudah, kami punya program tuh, bangun rumah sakit, nanti Bengkulu. Oke, Bengkulu masuk. Alhamdulillah kita senang betul, dan memang kita waktu itu lahan belum siap. Insya Allah tahun ini lahan sudah siap, sehingga ke depan rumah sakit kejaksaan akan ada di provinsi kita. Kalau saya tanya-tanya, rumah sakit yang sudah dibangun di provinsi lain itu anggarannya kurang lebih sekitar 300 miliar. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu yang beberapa yang hasil kerja dari saya dan Pak Mian dan jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu beserta Ketua DPR dan Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Danrem, dari Kejaksaan, dari Kabinda dan Lanal. Forkopimda Provinsi Bengkulu alhamdulillah sangat solid dan kompak, kita saling dukung. Kadang-kadang WA, telepon hampir setiap hari. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk APBD Provinsi Bengkulu itu kurang lebih sekitar 606 miliar. Kita fokus untuk jalan itu sekitar 516, dan bangunan perkantoran, sarana prasarana itu sekitar 90 miliar. Dan ini mendapat apresiasi dari Kementerian Negeri karena memang angka 2,6 APBD kita itu mampu membuat anggaran infrastruktur 606 miliar. Itu dalam sejarah belum pernah terjadi. Dalam sejarah APBD Provinsi Bengkulu belum pernah ada anggaran sebesar 606 miliar untuk infrastruktur, itu belum pernah ada, baru periode ini. Dan ini pun berkat kerjasama yang solid antara pemerintah provinsi, Forkopimda, dan juga kawan-kawan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih ya kepada Pak Ketua DPR, kepada kawan-kawan fraksi, kawan-kawan komisi, badan anggaran DPRD Provinsi Bengkulu yang sudah sama persepsinya bagaimana kita fokus ingin bantu rakyat. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita juga paham bahwasanya hampir setiap waktu kita mendengar, melihat berita tentang ada di desa yang sakit, yang ingin melahirkan, tapi di desa tidak ada ambulan, sehingga dibawa pakai motor trail, ditangguh dan sebagainya. Sehingga saya dan Pak Wagub ketika berkampanye dulu menjanjikan adanya ambulan gratis di desa-desa. Kita ingin beli sekaligus, tapi desa kita cukup banyak, APBD kita tidak sanggup, karena juga masalahnya bukan hanya soal ambulan, tapi ada infrastruktur, ada rumah sakit, ada sekolah dan segala macamnya. Sehingga kita sepakat dengan Ketua DPR dan kawan-kawan DPR untuk tahun ini 2025 kita hanya mampu membelanjakan untuk 130 unit ambulan, 130 unit ambulan. Kurang lebih anggaran sekitar 38,8 miliar. Ambulan ini dibagi rata, kecuali kota Bengkulu memang ambulannya udah banyak, udah 60 lebih. Wali kota minta Pak Go, kalau ambulan sudah ada, bisa nggak kita ganti bukan ambulan tapi truk sampah dan ambrol. Saya bilang oke. Nah, alhamdulillah Kota Bengkulu kemarin sudah diberikan 2 truk sampah dengan 25 kalau nggak salah saya kontainer. Mau dikasih 100, tapi katanya cukuplah 25-nya Pak. Yang lain kita bagi juga. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitupun untuk mendukung program jaminan kesehatan, pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi sudah mengalokasikan anggaran 44,4 miliar rupiah untuk BPJS gratis. Tentu dengan kabupaten kota kurang lebih sekitar 167 miliar. Sehingga sebenarnya dengan anggaran sebesar itu tidak ada lagi cerita warga Bengkulu yang kemudian ingin melahirkan terkendala karena nggak punya uang, nggak boleh ada begitu lagi. Karena sebenarnya sudah di cover. Yang selanjutnya kita juga sudah mengalokasikan anggaran ya untuk kota tadi 6,4 miliar ya. Amrol, mobil sampah dan kontainer bak sampah.
mengalokasikan anggaran kurang lebih 3 miliar untuk dukungan pembukaan jalan cetak sawah baru sepanjang 6,9 km di desa Banjarsari yang Enggano, ya tadi Enggano. Ya, jadi cetak sawahnya ada dari Kementerian Pertanian, tetapi untuk cek airnya ini melalui APBD provinsi. Bapak Ibu sekalian, pemerintah provinsi dan Forkopimda juga sangat serius mendorong agar kemudian Pelindo yang memiliki kewenangan berkaitan mengenai pelabuhan, alur terutama yang ketika di awal kepemimpinan Helmi-an itu sempat menjadi pendangkalan dan sempat menghebohkan, bahkan keluarnya impres gara-gara itu. Jadi alhamdulillah ya Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Danrem, Pak Kaminda, Pak Danlanal, kita berjibaku terus berapa kali sudah, dan alhamdulillah Pelindo sudah melakukan itu normalisasi yang memerlukan alur, dan alurnya sekarang alhamdulillah sudah bisa normal kembali. Tetapi kita minta bukan hanya urusan alur, tapi penting bagi Pelindo untuk melakukan revitalisasi secara keseluruhan pelabuhan itu, untuk kemudian memberikan dukungan agar ekonomi Provinsi Bengkulu bisa tumbuh di angka 8%. Dan kita juga kemarin meminta dan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk kemudian Provinsi Bengkulu bisa dibantu PSN untuk kawasan industri. Karena rasanya mimpi di siang bolong kalau kita ingin angka pertumbuhan 8%, tapi kita nggak punya kawasan industri, rasanya mimpi di siang bolong. Kalau kita berkaca dengan Medan misalnya, kawasan industri Medan itu dimulai juga dengan yang kecil, hanya 100 hektar. Sekarang Kim itu udah berapa Pak Bapak? Kim 6, udah Kim 1, Kim 2, Kim 3. Saya tanya berapa tenaga kerja yang kemudian bekerja di kawasan industri 50 ribuan. Nah, kita berharap dengan kawasan industri ini ya akan muncul peluang kerja bagi putra-putri terbaik Provinsi Bengkulu, dan juga bisa menjadi penyumbang besar untuk angka pertumbuhan yang kita targetkan 8% sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dan kita semua. Bapak Ibu sekalian, Forkopimda juga seringkali kita rapat Forkopimda, kita merasakan bahwasanya kota Bengkulu ini sudah terlalu sempit. Bayangkan kalau 20-30 tahun ke depan kota Bengkulu ini betul-betul sangat krodit, jalannya, perumahan dan segala macamnya. Sehingga sebelum terjadi Forkopimda Provinsi Bengkulu, kita berdiskusi dan kita memutuskan perlunya persiapan untuk kota baru. Tetapi soal lahannya kita diskusikan, alhamdulillah ya kita sudah bertemu dengan Menteri ADR, BPN, dan kita juga sudah bertemu dengan Bank Tanah itu di Kabupaten Benteng, dan kita sudah rapat intent dengan pemerintah Kabupaten Benteng dengan Pak Bupati. Itu ada tanah lahan X HGU PT BRI kurang lebih sekitar berapa hektar tuh Pak? 397. Ya, itu satu lokasi, ada lokasi lain sekitar 2000 sekian. Tahu sekalian. Dan Pemprov dan Forkopimda juga intent mendorong, meyakinkan pemerintah pusat berkaitan mengenai kelanjutan pembangunan jalan tol. Dan insya Allah itu sudah masuk program pemerintah pusat, tinggal kita bantu saja dengan doa, ya mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, kita masih berjuang soal kereta api. Kereta api memang kita belum masuk. Yang selanjutnya juga pemerintah Provinsi Bengkulu beserta Forkopimda fokus juga memperbaiki soal Rumah Sakit M Yunus. Rumah Sakit M Yunus, Bapak Ibu sekalian, di tahun yang lalu banyak sekali keluhan ya soal ruang poli, jantung, kemudian gedung Fatmawati yang tidak digunakan. Maka di tahun pertama kepemimpinan Helmi-an kita sepakat bahwasanya perlu ada anggaran yang kemudian diperuntukkan untuk perbaikan pelayanan di Rumah Sakit M Yunus. Tahun ini alhamdulillah insya Allah selesai gedung Fatmawati 4 lantai, begitupun ruangan poli dan gedung jantung 3. Kalau tahun ini selesai dan sudah bisa digunakan di tahun depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami juga sudah berusaha untuk berjumpa dengan Menteri Kesehatan karena hasil kunjungan ke Sulsel. Di Sulsel itu sudah ada 8 rumah sakit rujukan
tapi masih diberikan lagi oleh Menteri Kesehatan karena daratnya tidak ada lagi di Makassar, laut di Uruk dijadikan rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan. Dan saya juga dapat bocoran Provinsi Papua dan beberapa provinsi lain juga dapat. Maka saya kemarin sempat bermohon kepada Menteri Kesehatan agar kemudian provinsi juga bisa diberikan rumah sakit vertikal. Maka saya juga berjumpa di bandara dengan Pak Ketua DPD RI, Pak Ketua DPD juga sudah telepon agar kemudian Bengkulu juga bisa diperhatikan dapat rumah sakit vertikal dari Kemenkes. Kemarin Pak Kemenkes disambut Pak Wagub sudah membuat keputusan bahwasanya untuk Bengkulu belum bisa diberikan rumah sakit vertikal. Tetapi kalau ada kebijakan lain dari Presiden tentu Menteri akan siap. Nah, tinggal berdoa mudah-mudahan Pak Presiden akan datang ke Bengkulu untuk meresmikan rumah sakit yang ada di Kabupaten Benteng. Nah, insya Allah ya, saya yakin Pak Presiden akan oke begitu, karena Pak Presiden di Provinsi Bengkulu ini sangat dicintai. Tanda dicintai kemarin pas pemilihan menang di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, kita masih ingin agar kemudian adanya dibangun rumah sakit vertikal di provinsi ini ya. Nggak boleh cuma satu rumah sakit rujukan, harus ada minimal 2. Karena hampir seluruh provinsi Lampung, Sumatera Barat, apalagi Sumatera Utara itu lebih 2 semuanya. Bapak Ibu sekalian, untuk revitalisasi Pelabuhan Pulau Bayi sampai hari ini belum pernah diralat. Ya, Pelindo berkomitmen, bahkan saya sudah jumpa dengan dirutnya, komitmen untuk revitalisasi sekitar 1 triliun untuk Pelindo. Tinggal kita doakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk program Bantu Rakyat, pemerintah provinsi juga sudah melibatkan seluruh aparatur pemerintah untuk melakukan gerakan yang namanya Senapung, sedekah nasi bungkus. Ini program mitigasi langit kalau kata Pak Wagub, karena nggak cukup dengan mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana ini Jepang itu hebat, tapi kena juga masalah. Maka kita tambah dosisnya untuk Bengkulu, selain mitigasi bencana kita buat mitigasi langit. Salah satunya adalah bagaimana dari rumah-rumah kita itu dikeluarkan nasi bungkus, nasi kotak. Ya, setiap pagi kita masak, tapi kadang-kadang kita nggak pulang ke rumah, pulang sudah malam, makanan pagi dingin nggak dimakan mubazir. Daripada mubazir, pagi sudah dibungkus, dikumpulkan oleh Pak Sekda dan dia kepala OPD dan kemudian dibagikan di tempat-tempat yang memang orang membutuhkan, misalnya di rumah sakit, di kantor-kantor pelayanan publik. Dan ketika saya jadi wali kota itu efektif dilakukan. Maka di provinsi pun kita buat itu, dan alhamdulillah program ini sangat direspon positif oleh masyarakat. Dan kita juga Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk program orang tua asuh, kita dengan terima kasih Wali Kota Bupati Seprovinsi Bengkulu, kita sudah sepakat untuk SMA sederajat anak yatim apapun agama sukunya menjadi anak angkatnya gubernur, wakil gubernur, sekda, asisten dan jajarannya. Sehingga target kita tidak ada satu anak yatim pun apapun agama sukunya yang tidak bahagia, tidak punya bapak angkat. Anak yatim bukan hanya butuh uang, tapi butuh juga perhatian, kasih sayang dan motivasi. Maka cara membaginya pun tidak kemudian mereka mengantri, tapi pejabat yang datang ke rumahnya atau diundang ke rumahnya pejabat atau diajak makan sembari bertanya bagaimana kesehatannya, bagaimana sekolahnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, untuk SMP ke bawah SD itu kewenangan daripada Bupati dan Wali Kota. Kami ucapkan terima kasih Wali Kota Bengkulu, Bupati-Bupati Seprovinsi Bengkulu yang sudah melakukan program orang tua asuh terhadap anak-anak yatim. Bapak Ibu sekalian, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan ya secara langsung. Kalau diuraikan secara mendetail, saya khawatir waktunya tidak cukup. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya, kawan-kawan media massa juga. Jeruk gerga manis rasanya, bunga melati harum mewangi. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan, jangan simpan di hati. Tahun 2005 bersiok ular kayu, tahun 2026 bersiok kuda api. Kuda api 2026. Saya ucapkan selamat tahun baru, semoga kita semua sehat dan banyak rezeki. Amin.
bisa dimulai. 130 unit ambulan baru akan dibagikan kepada seluruh desa kelurahan se-Provinsi Bengkulu. Baik, tadi kita sudah mendengar ya pemaparan singkat dari Pak Gubernur
mengenai capaian-capaian program selama 1 tahun terakhir. Walaupun Pak Gubernur dan Pak Wagub sebetulnya dilantik 20 Februari 2025, belum genap 1 tahun. Ya. Tapi kalau kita mencermati penyampaian Pak Gubernur tadi, sebetulnya dalam tempo 10 bulan ini sudah cukup banyak capaian-capaian yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Izin Pak Gubernur, tadi saya mencermati ya, bahwa sebetulnya di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ya, sebetulnya ada celah lain yang sebetulnya berhasil dilakukan oleh Pemda Provinsi Bengkulu dengan menarik dana-dana APBN yang tadi disebutkan. Sebetulnya kita efisiensi itu terkena dampak sekitar 200 sampai 300 miliar. Tetapi dana APBN yang masuk ke Provinsi Bengkulu, mulai dari sekolah rakyat, program MBG, cetak sawah, kemudian beberapa program-program yang lainnya termasuk penanganan alur Pelabuhan Pulau Baik itu hampir mencapai 2 triliun. Ya. Nah, sebelum saya melempar kepada rekan-rekan media dari menyimak dari yang apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, ya, saya coba menggali sedikit Pak Gubernur, ya, dari 2 triliun yang berhasil ditarik untuk Provinsi Bengkulu tadi, Pak Gubernur. Kira-kira dari 3, baik sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda, program MBG, program cetak sawah, dan kira-kira untuk tahun 2026 yang mana nih yang kira-kira masih tetap bisa kita pertahankan atau mungkin bisa ditambah lagi dari beberapa program atau dana APBN tadi? Mungkin silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi banyak sekali programnya. Nanti juga Pak Wagub juga bisa nambahi. Yang jelas cetak sawah. Cetak sawah ini memang Pak Presiden kita ini ingin Indonesia ini berdikari, terutama soal pangan. Pak Presiden sangat ingin tidak lagi Indonesia impor, terutama beras. Maka kemudian solusinya cetak sawah, jutaan hektar. Nah, karena kita dengan jutaan hektar itu, saya Pak Wagub bergerak cepat dengan Forkopimda juga Pak Ketua DPR untuk bagaimana mengusahakan Bengkulu termasuk daerah prioritas untuk ketahanan pangan. Kalau kemarin 2.200 hektar, target kita 5.000 hektar untuk tahun depan. 5.000 hektar. Dan dari lisannya Pak Menteri sudah oke. Nah, tinggal kita berdoa mudah-mudahan ya Allah mudahkan sehingga ke depan cetak sawah tetap akan berlangsung, bukan hanya berlangsung tapi lebih banyak lagi. Termasuk juga soal kampung nelayan, KKP, kita juga ingin. Begitupun tahap kedua untuk pelabuhan kita, penerbangan kita, bandara kita. Sehingga kemudian kita ingin agar kemudian bandara kita itu betul-betul menjadi bandara yang lebih nyaman daripada yang dulu. Nah, soal ke depan banyak lagi program-program dari kementerian-kementerian lembaga, dan saya yakin dengan kerja keras kita bersama, kekompakan Forkopimda, maka itu bukan satu hal yang mustahil, akan ada penambahan. Termasuk impres Pak Wagub ya. Nah, Pak Wagub ini memang beliau sahabat akrab dari ketua komisi. Mungkin Pak Wagub bisa jelaskan, silakan. Silakan Pak Wagub. Baik, terima kasih Pak Gubernur yang kami hormati, seluruh hadirin yang hadir, bapak-bapak dari jajaran Forkopimda dan kita semua. Langsung saja atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Gubernur, bahwa kita tidak muluk-muluk untuk sampai tahun 2028 seluruh jalan provinsi mulus, karena ukurannya jelas. Ketika Pak Gubernur mengintervensi lewat APBD dan disepakati oleh DPR, kemudian ada ceruk lain yang bisa kita gali potensinya, bahwa berdasarkan bocoran dari mitra kerja di pusat, yaitu dari Senayan, bahwa upaya-upaya direktif Bapak Presiden melalui Impres, dan dana itu mungkin akan terkumulasi di Seknek, nanti akan menjadi direktif Pak Presiden dalam bentuk program Impres jalan, kemudian juga Impres pembangunan rumah sakit yang sudah kita dapatkan di Benteng, dan tidak menutup kemungkinan nanti Pak Gubernur juga punya kedekatan. Ya, jadi kalau kita mau beli motor ini penting DP, sekarang kita juga penting DP. DP-nya itu apa? Dekingan pusat. Ya, dekingan pusat. Kita yakini program-program Impres itu akan
akan berkolaborasi dengan APBD yang katanya tadi efisiensi, tambahannya akan lebih besar, berarti juga akan menjadi program jumbo. Karena Pak Gubernur juga menyatakan kita tidak serta-merta hanya menginginkan uangnya, tetapi manakala program itu masuk ke provinsi kita sudah sama-sama untuk kepentingan bantu rakyat semua. Yang berikutnya, kita apresiasi kebijakan Pak Gubernur ketika 3 bulan kita menjabat, beliau langsung mengeluarkan SK optimalisasi pendapatan asli daerah. Ya, insya Allah 2026 intensifikasi pendapatan daerah, ekstensifikasi pendapatan daerah terus kita optimalkan karena memang masih ada ceruk-ceruk yang belum kita gali optimal sehingga kita tidak terkesan hanya bisa membelanjakan tapi tidak bisa mencari. Tahun 2026 Pak Gubernur sudah membuat SK dan diketuai juga optimalisasi oleh Pak Wakapolda dan seluruh jajaran Forkominda berkolaborasi. Insya Allah PAD 2026 akan naik signifikan menjadi komitmen kami semua di sini. Saya kira ya. Kita beri aplaus untuk Pak Gubernur dan Pak Wagubmen. Sebelum nanti saya beri kesempatan juga Pak Ketua DPRD, Pak Kapolda, Pak Danrem. Kita lihat dulu dan saksikan lagu Merah Putih yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Helmi Hasan. Silakan.
saksikan juga kegiatan pagi tadi Pak Gubernur bersama seluruh bupati dan Forkopimda, penanaman pohon secara serentak seluruh kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu. Silakan. Kalau depan tuh ada bagus. Tidak ada aliran sungai yang kemudian yang tidak terjaga oleh tanaman-tanaman. Kami juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita sama-sama minimal satu rumah tangga bisa menanam satu pohon di depan rumahnya atau satu pohon di belakang rumah dan minimal. Pemerintah Bengkulu sangat terbuka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan perusahaan lingkungan. Nomor handphone saya langsung bisa langsung di WA 08 11 23 7646. Untuk jalan, jembatan, irigasi, dan rehab-rehab termasuk gedung-gedung strategis kepentingan pemerintah. DPR mendukung ini untuk dialokasikan untuk prioritas infrastruktur, Pak ya. Jadi pada saat itu tentu kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyusun, memformulasikan APBD itu sesuai dengan visi-misi beliau, sehingga kita mendukung semuanya anggota DPR dari 8 fraksi gitu ya, mendukung semua itu. Oleh karena itu sampai sekarang ini ya, berjalannya seperti kita saksikan tadi, alhamdulillah di setiap sudut. Di samping itu juga beliau dan kami DPR juga berusaha untuk ke PU itu namanya Impres Jalan Daerah IJT yang sudah disampaikan oleh Pak Wagub juga Pak tadi ya. Jadi semua berkolaborasi, khususnya infrastruktur itu ada 3, ada infrastruktur, kemudian ada kesehatan, kemudian ada pendidikan. Di 3 sektor ini tetap dikejar oleh beliau supaya nanti cepat pembangunannya itu seimbang ya. Memang ada beberapa OPD barangkali yang menyatakan daerahnya kering, tapi itu namanya saya bilang ekstrim tadi. Kalau kita masih mau muja-muja semua bagi-bagi rata itu nggak ekstrim namanya. Ekstrim ini hasilnya juga ya dinikmati oleh masyarakat banyak ya. Kemudian ke depan, jadi saya sudah laporkan sama beliau sampai ke beliau bahwa evaluasi APBD Provinsi Bengkulu 2026 sudah selesai jam 5:30 pagi sore tadi dan masih tetap juga walaupun dipotong TKD 350 miliar, tapi anggaran infrastruktur dikejar terus sampai dengan 2028. Menurut beliau targetnya selesai, kita tetap dukung ya, sepenuhnya. Dan ambulan juga masih tidak ada apa. Tapi ada tambahan untuk DAU Provinsi Bengkulu 33,9 miliar itu untuk gaji ke-13 guru dan THR guru, dan nanti diberikan kesempatan kepada eksekutif untuk membagikannya di Lebaran. Walaupun itu sebenarnya karena masuk hari ini kan nggak bisa digeser-geser lagi, jadi masuk ke dalam silpa. Sudah saya sampaikan kepada beliau dan dimanfaatkan nanti. Jadi kita pada prinsipnya DPR itu mendukung sepenuhnya tugas-tugas eksekutif, berkolaborasi dengan seluruh Forkopimda yang ada serta seluruh elemen masyarakat. Ya, memang ada barangkali keluar-keluar sedikit dari para bupati itu
ada hal-hal yang belum bisa kita sampaikan yang hibah-hibah terlambat itu, ya tapi lebih dari itu mereka nikmati juga menurut saya dan Pak Gubernur ya. Jadi lebih dari apa yang kita hibahkan beberapa itu yang mereka nikmati bersama. Tapi orang-orang yang sabar itu nanti pasti akan kebahagiaan juga. Sekali itu aja ya dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terbatas dari waktu, saya kasih kesempatan 3 orang dulu ya. Saya dari belakang dulu ya. Pak Hasan Basri ya dari TPRI. Kemudian Pak Iksan Agus Abraham dari Info Sumateracom, dan Pak Tarmandi Alba ya. Silakan 3 dulu. Tolong mic-nya. Langsung singkat padat aja. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya nama Hasan Basri, tapi sudah tidak lagi di TPRI Pak, sudah pensiun. Oh ya, di media online ya? Ya, jadi sekarang punya media online. Silakan. Terima kasih Pak. Saya singkat saja Pak. Yang pertama terkait cetak sahur baru 2.200, dan pada waktu itu di Rejang Lebong pada waktu kedatangan menteri, waktu itu juga ada di ruangan ini yang dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Pak Mian. Nah, kami sebagai wartawan waktu itu mengkritisi, karena kalau nggak salah itu pada bulan Oktober, tetapi mereka itu Rejang Lebong sudah mengekspos bahwa bulan 11 sudah bisa tanam. Nah, kami sebagai jurnalis, kami mengkritik, tidak mungkin sekarang airnya belum mengalir karena terkendala pada waktu itu air yang mengalir sawah di Kota Padang itu melalui bukit itu hutan. Langsung aja pertanyaannya. Nah, pertanyaannya sekarang ini sudah menanam 1.075 hektar. Nah, pertanyaannya bagaimana progres ke depannya yang sisa dari 2.200 dan untuk di Kabupaten Rejang Lebong, terutama di Kota Padang. Baik. Nah, yang kedua, progres ke depannya gimana itu nanti? Apakah hanya di Rejang Lebong ataupun di daerah lain? Seperti tadi yang dikatakan Pak Danrem itu sudah terlaksana di Pulau Enggano. Dan yang selanjutnya ini boleh dikatakan bukan Mama Dede Pak yang curhat. Kami wartawan juga mungkin bisa curhat dengan Pak Gubernur. Yang pertama Pak, begini Pak, kami ini setelah berkembangnya media ini Pak, banyak sekali media sekarang ini, media elektronik dan online. Hanya saja gini Pak, karena efisiensi, nah kawan-kawan ini mengeluh Pak, karena mereka ini Pak hanya hidup kerjasama dengan pemerintah, dengan DPR atau dengan OPD yang lain. Karena efisiensi ini kasihan sama kawan-kawan, termasuk saya Pak. Baik, poinnya sudah bisa ditangkap. Nah, tolong Pak, juga dipikirkan. Nah, jangan yang maaf ngecek itu atau orang Bengkulu Pak, yang bisa-bisa aja medianya yang diperhatikan. Kami kecil kok itu. Baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iksan. Singkat padat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja karena waktu juga sudah cukup malam. Belum. Yang sama-sama kita ketahui itu Pak Zaki, bahwasanya kan besok ada pelantikan daripada 4.000 tenaga kerja paruh waktu, dan itu satu terobosan yang sangat berdirian ya, dalam artian mengakomodir kesempatan bekerja dengan upah yang UMR menurut saya.
Karena dari pantauan saya pagi tadi, mereka itu bisa menerima honor 1,5 juta sampai dengan 2 juta per bulan. Kalau kemudian dikalikan per bulan, berarti itu akan menyedot dana APBD kurang lebih 6,8 miliar untuk 1 bulan saja. Nah, kalau misalnya 1 tahun, kalikan saja kan. Ini pertanyaan saya seperti ini, itu kan akan mengambil pos dari belanja pegawai. Sementara komposisi belanja pegawai dengan belanja modal, kalau kita mengacu kepada undang-undang perimbangan, ya kan, keuangan daerah dan pusat, itu kan maksimal 40%, ya kan, kalau untuk belanja pegawai kan. Nah, menurut saya pertanyaannya, apa strategi Pak Gubernur untuk bisa memenuhi itu? Dan saya optimis Pak Gubernur ini punya ide, punya link, punya ini semua. Saya yakin kalau beliau sudah memutuskan itu, pasti beliau sudah memiliki jawabannya. Tapi apa salahnya kita tahu dari sekarang, ya kan Pak Kedi ya. Baik, Mumpung kesempatannya ada. Ya, terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya soal pertanyaan Pak Isani, di satu sisi harus menekan belanja pegawai, tapi di sisi lain kok ada penambahan 4.000 pegawai. Iya, itu maksud saya. Baik, yang terakhir Pak Termandi Abah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Termandi dari media online berita terbit.com. Singkat aja apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tentang pencapaian program-program pembangunan Provinsi Bengkulu. Yang saya tanyakan, apa saja pencapaian program-program Pemprov dari dana APBD? Terima kasih. Khusus dari dana APBD ya. Baik, terima kasih Pak Termandi Abah. Baik, kita batasi 3 dulu ya, karena terbatasnya waktu. Silakan. Ya, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Oh iya. Buah manggis, buah durian, Merah putih. tumbuh menjamur di tengah hutan. Merah putih. Tahun 2025 segera kita tinggalkan. Merah putih. Kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan. Ratu Agung kempang ke hulu, Putri Gading Cempaka elok parasnya. Merah. Mari kita doakan Provinsi Bengkulu maju daerahnya, sejahtera masyarakat. Amin.